salam rahayu budaya bagi kita semua se-Nusantara. Ya, berusaha kita kali ini berada di Munung, Jati Kalen ya, Nganjuk. Ini berada di hutan ya, hutan pedalaman ya. Kita akan melihat sebuah tempat makam ya, makam yang kuno. Ini makam ini adalah dulunya adalah dukun yang sangat sakti di daerah Munung sini ya, dan dikeramatkan oleh warga sini. Ini areanya di hutan jati nih, seperti ini ya. Nanti kita menuju ke lokasi melihat sebuah makam. Makam ini adalah makam dukun yang sakti di dahulu ya. Ini kita menuju di depan. Ini kita ditemani oleh para kreator kita, para youtuber Jawa Timur ya. Ini ada musola ya, ini seperti musola ini ya. Ya, ini musola, di depannya ada musola dan juga ada air ya. Ya, ini makamnya, ini makam Mbah Bahar yang dukun sakti di desa sini. Assalamualaikum salam. Nah, ini ada WC juga. Makamnya ini berada di dalam rumah karena warga sini itu mengkeramatkan. Ada beberapa tahun ini. Nah, ini juga ada juru kunci ini juga di sini yang sedang membersihkan area makam Mbah Bahar ya. Seperti rumah ini sebenarnya ya, tapi di dalam itu ada sebuah makam keramat, makamnya dukun sakti yang berada di Munung. Tapi dulu nggak ada. Jadi cuma hanya ini saja. Makam ini. Lokasinya ini di tengah hutan ya, di kampung pedalaman. Ini seperti rumah dan bangunannya juga bangunan lama. Ini adalah makam Mbah Bahar ini ya. Kita dekatkan saja ya ini biar tahu. Mbah Bahar, Mbah Sabar, Mbah Sabar ini bukan Mbah Bahar, maaf salah. Makam Mbah Sabar. Ini katanya seorang dukun yang sakti dan seorang pertapa yang sakti di wilayah sini. Nah, Mbah Sabar ternyata ya. Dan musolanya ini juga bangunan kuno, bangunan lama ya. Nah, seperti ini musolanya, ini ada musola juga. Kita masuk ya ke lokasinya, makamnya Mbah Sabar. Kita mau belakang ini, lihat ini tuh ada juru kunci ya dan sekitaran sini. Coba kita ke belakang, kita lihat belakangnya. Nah, ini belakangnya makamnya Mbah Sabar nih ya, seperti ya. Dan hutan jati semuanya. Makam seorang pertapa dan dukun yang sangat sakti di kampung ini, di mana ya nih, Nganjuk apa, ikut Nganjuk ya, Jombang apa Nganjuk ya ini. Karena tahu nanti kita tanya ke bapak juru kuncinya aja. Dibersihkan tempatnya ini, mungkin lama nggak dibersihkan. Nah, itu makamnya itu kelihatan dalam tuh. Masuk ke dalam makamnya. Masih dibersihkan dulu. Masih dibersihkan ya.
Assalamualaikum salam. Kita akan coba masuk. Ya, inilah bentuk makamnya ya. Makam dari Mbah Sabar. Lihat seperti makam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum Rahayu. Nah ini Tuh. nah, seperti ini ya makam. Wangi sekali. Mbah Sabar ya. Mbah Sabar ini sosok apa? Mas, pertapa atau apa mas? Katanya itu seorang dukun. Dukun sakti ya? Iya. Oh ya. Ternyata sebagai seorang dukun sakti pada zamannya. Oh ya. Ini makanya Mbah Sabar seorang dukun yang sangat sakti di desa sini. Bawah tahun 2000. Oh, berarti masih baru masih ya. Nah, Nah ini masih tahun 2000-an lah. Ya, segala urusan rumah tangga bisa. Tes tradisional apapun keluhan pasien insya Allah atas kuasa Tuhan. Kalau lewat nebar bisa terkabulkan. Oh ya. Oke. Sini ya, ini makamnya. Di ruangan ini wangi sekali ya ini ya. Mesin baru. Wangi sekali sebenarnya. Kayu mas, bukannya? Oh ya ukiran. Ini ukiran. Pisangnya besar. Iya. Khas Pantura. Misalnya khas Pantura atau era Walu. Tapi bentuk rumahnya bentuk rumah joglo. Bukan joglo, limas. Di model seperti rumah limas. Jadi kalau di luar terlihat seperti rumah. Tapi setelah kita masuk ternyata makam isinya ya. makam. Khusus untuk Mbah Sabar. Mungkin orang yang disegani di kampung sini ya, di wilayah sini. Mbah Sabar. Mbah, bisa dijelaskan ini makamnya dari siapa, Mbah? Mbah Sabar. Sebagai apa? Dulu biasanya itu suka menolong orang yang kesusahan, orang sakit, ya segala macam lah. Selain itu, Mbah Sabar itu sebagai berprofesi sebagai apa? Profesinya enggak menentu lah. Ya kadang-kadang ya suka menolong apa tuh orang sakit. Kadang-kadang itu orang misalnya ada kesusahan kena apa itu babat itu sering dimintai bantuan. Berarti bahasa Jawanya orang ngerti gitu. Ya, Atau bisa dibilang dukun ya. nah, ya dukun. Tamunya dari mana saja, Mbak? Terutama yang paling banyak itu dari Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, Nganjuk itu banyak, Tuban juga banyak. Biasanya itu kalau ke rumah Mbah Sabar atau sini namanya Mbah Sabar. Itu biasanya itu pasien itu ada yang minta apa saja, Mbak? Atau pesugihan atau apa? Bagaimana? Pesugihan? Oh, enggak ada. Misal ada kesusahan, misalnya kesusahan itu masalah ekonomi lah. Ekonomi itu tanya kamu minta apa itu, kadang-kadang dikasih petunjuk, nanti disuruh beli peralatannya, misalnya seperti bunga 7 rupa lah. Nanti dibawa ke sini selama 2 hari lah, nanti disuruh ngambil. Sebangsa kayak maaf ya Mbak ya, sebangsa kayak penglarisan gitu. Ya bisa begitu, bisa begitu. Selain itu lagi Mbak, kalau menolong orang selain penglarisan atau mengobati penyakit lainnya atau apa? Terutama yang paling apa misalnya itu paling
gencarnya dulu itu kreditnya banyak. Dulu itu kan ada nomor ya. Nomor itu. Oh, togel. Togel itu yang paling banyak itu togel. Ada yang sering dapat, Pak? Oh, sering. Banyak sekali itu. Banyak. Dulu masih kode. Ya. Iya. Selain itu, Mbak, itu tadi kita bilang togel ya, Mbak ya. Ini makam dari Mbah Sabar. Warga dari mana, Mbak? Asli dari Munung. Asli dari Munung, cuma ini tanahnya ikut Purwetan, jadi ditempati langsung lah di situ, di rumahnya. Dibikin rumah di situ, ditempati lah. Dibikin rumah, ditempati di sini. Berarti ini tanah dari Mbah Sabar nih? Ya. Tanah asli? Tanah asli. Punya keturunan, Mbak? Punya. Keturunannya itu kalau nggak salah ada 7, tapi ya bagaimana itu, nggak ada yang kesini ya pokoknya. Kan ada masalah apa, saya nggak tahu ceritanya itu. Jadi selama Babar nggak ada yang kesini. Nggak adanya aja, nggak ada yang datang ke sini. Jadi ya orang Purwetan yang menguburkan ini, sama anak-anaknya yang ada di Lamongan, Surabaya itu datang ke sini. Tanah ini bukan milik hutan ya, Mas? Bukan. Ini milik pribadi dari Milik Mbah pribadi. Sabar. Ini lahan kering di luar hutan. Bermukim Mbah Sabar ini di hutan ini berapa tahun, Mbak? Kurang lebih ada 30 tahun. Itu bermukimnya 30 tahun. Lelangannya mencari ilmu itu ada 8 tahun kurang lebih. Jadi lama lah di sini. Lebih dari 30 tahun. Dihitung berarti. Berarti ini dimakamkan di tanah pribadi. Tanah pribadi. Nama lengkap dari Mbah Sabar siapa, Mbak? Barangkali pemirsa kalau ingin sowan gitu loh. Mbah Sabar Hadi Wijoyo. Sabar Hadi Wijoyo. Selama 30 tahun Mbah Sabar ini sebagai profesi, maaf ya Mbak ya, atau bilang itu orang ngerti bahasa Jawanya itu, atau orang pintar, atau orang apalah itu, atau dukun atau tetap bengek ya, ini kalau kita bilang Mbah Sabar itu kriterianya orangnya gimana, Mbak? Maaf ya. Baik. Orangnya baik sekali. Nggak pernah bikin masalah sama orang, nggak pernah. Orangnya itu tenang lah kalau di sini. Sering menenangkan diri, jarang ketemu orang itu jarang. Kalau nggak penting, dia itu sering bertapa itu selama kadang-kadang 40 hari. Di mana, Mbak? Di rumahnya itu. Dulu ada istilahnya ada puasa meluang apa itu? Itu. Ngelawang atau pendem bumi ya? Ya itu. Selama 40 hari ngelawang di rumah. 40. Atau nggali ilmu ya? Didapatkan di sini, Mbak. Berarti penggalian ilmu. Ya. Almarhum maaf ya. Dia itu orangnya memang kalau dari cerita mbahnya itu tadi, maaf jenengan atas nama sini Pak Umbar. sebagai nama. Dulu saya itu tetangga. Rumah saya jauh dari sini. Tapi saya ini sering sini. Kadang-kadang diajak ada orang keperluan apa dari mana, saya yang antar. Dulu Sebagai juru kunci ya. Pak, ya, namanya siapa tadi? Pak Umbar. Pak Umbar. Lengkapnya, Mbah, lokasi dari makam selama 30 tahun ini sebagai profesi niku wau nggih, ngapunten ya. Mbah Sabar itu orang kriterianya kayak gitu. Lengkapnya lokasi ini di mana, Mbah? Di Purwetan. Dari kecamatan? Jatikalan. Nggih. Dari kecamatan Jatikalan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Nah, gitu lur keterangannya Mbah Umbar. Mbah, matur suwun. Nah, ini ada lagi, Mbah. Ada keunikan lagi. Ini kan kayaknya itu makamnya itu seperti, maaf ya, Mbah ya. Ini kayak mumbul gitu, Mbah. Itu gimana, Mbah? Ceritanya, Mbah. Ini makam ini memangnya begini, enggak bisa gitu. Soalnya kan ini kan galian. Di dalam galian itu ada peti ya, di peti dimasukkan sini. Ini di atasnya ini cor-coran. Berarti harta karun, Mbah ya? Ya, bisa begitu. Ya,
maaf ya kita nggak berani. Jadi ya ini Mas, Iya. segala sesuatu tinggal punya Mbak di dalam ini semua. Oh. Berupa seperti Pusaka. ya pusaka, samurai, sapu tangan, Dimakamkan jadi satu. jadi satu. Nggih, kita tahu ya itu tadi dari Mbak Umbar cerita itu. Gini lagi Mbak, selain itu Mbak, jenengan pernah dilihatin apa saja di sini Mbak? Kadang-kadang ya nggak bagaimana ya, kadang-kadang kan kalau malam tuh ya kadang-kadang sering ada sosok merupai kados manusia lah. Itu kadang duduk di samping itu, di depan joglo itu ada. Itu mirip siapa Mbak? Enggak, kurang tahu. Dia itu Apakah itu dari mendo-mendo dari wong Jawa kan ngoten. Mendo-mendo Mbah Sapar atau siapa? Enggak, itu kadang-kadang seperti dibilangnya seperti gitu. Ya kadang-kadang arwahnya itu sering babar itu ada keluar. Kadang-kadang. Dari makam sini atau dari luarnya makam? Ya keluar tapi di luarnya. Di luarnya. Ya kalau keluar babar di luarnya. Oh gitu. Kalau ingin ketemu Mas, ini terang-terangan. Kalau ingin ketemu nggak bisa di sini. Harus di depan joglo itu. Tapi harus sendirian. Menunggu di situ. Ya, gitu. menunggu di situ. Semoga Mbah Sapar diterima di sisinya ya Mbak ya. Ya. Amal kebajikannya karena dia itu orangnya baik sama warga gitu ya. Semoga gitu Meninggal tahun berapa? Matur suwun. Iya, maaf. Meninggal tahun berapa, Mbah? Tahun 97. Berarti jenengan jaga di sini kurang lebih berapa tahun? Kurang selama tanah itu dibeli orang bapak dari Surabaya itu ada 20 tahun Mas, 20 tahun lebih lah langsung ditanami jati itu. Oh, berarti menjaga makam sini kurang lebih 20 tahun ya, atau lokasi ini. Atau dari rumahnya Mbah Sapar. Ya. Mbah matur suwun Mbah info nih Mbah.